Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dan saudara kembar saya di RPB Tesla mengadakan live di Instagram story-nya RPB Tesla. Nah, di situ kita membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk PPDB atau tahapan dalam penerimaan peserta didik baru di tahun 2020. Langsung saja ya, kita rangkum supaya mudah untuk memahaminya. Nah, untuk PPDB di tahun ini mungkin cuma sedikit perbedaan dari yang tahun yang lalu, yaitu dengan adanya jalur zonasi. Nah, PPDB di tahun 2020 ini dibedakan menjadi dua. Ada PPDB SMA, ada PPDB SMK. Jadi tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi nanti kalian kan pasti ada pilihannya. Untuk pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga gitu kan ya. Nah, kalau tahun ini tidak bisa memilih SMA dan SMK berbarengan sebagai pilihan satu, pilihan dua. Nah, tapi PPDB-nya akan dibedakan menjadi PPDB SMA dan PPDB SMK. Jadi kalian kalau misalnya udah pertamanya SMA, milih SMA ya SMA aja, kalau SMK ya SMK aja. Yang pertama, caranya nanti SMP atau guru kelas kalian akan mengisikan data nilai rapot kalian di rapor.ppdbjatim.net. Jadi nilai-nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 SMP atau dari kelas 7 SMP sampai kelas 9 SMP semester 1 akan dimasukkan ke dalam web tersebut. Pengisian rapot tersebut dilaksanakan tanggal 27 April sampai 9 Mei. Nah, nanti tanggal 11 Mei sampai tanggal 12 Juni itu kalian melakukan pengecekan nilai kalian sudah benar apa belum yang diisikan sama guru kalian. Dicek sesuai rapot masing-masing. Kemudian waktu tersebut juga digunakan untuk mengubah jika ada kesalahan. Setelah itu baru kalian login di ppdbjatim.net. Nah, setelah login itu kalian akan mendapatkan PIN. Apa saja yang diperlukan saat login? Saat login kalian menggunakan NISN dan nomor UN. Kemudian setelah login kalian verifikasi nilai, dilihat apakah ada yang masih salah, kemudian mengisi data dan upload KK. Jadi biodata kalian, kemudian kalian upload scanannya KK. Jadi kalian scan KK kalian atau surat keterangan domisili. Jadi bisa KK, bisa surat keterangan domisili. Setelah itu kalian upload scan ijazah atau SKL. Jadi cuma ada itu ya, ada NISN, nomor peserta ujian, kemudian kalian scan KK dan scan ijazah atau SKL. Setelah itu kalian akan mendapatkan PIN. Nah, di-download lah PIN-nya, jangan diberikan kepada siapapun PIN tersebut ya. Nah, PIN itulah yang nanti digunakan untuk mendaftar. Nah, setelah itu ketika kalian mau mendaftar dengan menggunakan PIN itu akan ada dua pilihan. Kalian ingin mendaftar SMA atau SMK. Jadi kalau kalian sudah mengeklik SMA, nanti nggak akan bisa pindah ke SMK. Jadi kalau sudah klik SMK nggak akan bisa pindah ke SMA gitu ya. Jadi jangan sampai salah klik. Nah, untuk jalurnya, jalur apa saja yang ada di dalam PPDB ini. Yang pertama kita bahas dulu jalur afirmasi, kuota 15% dari total pagu. Diperuntukkan untuk siswa yang tidak mampu, jadi sesuai zona untuk SMA tapi boleh di luar zona untuk SMK. Siswa harus memiliki KIP, KIS, KKS, KBP, ANTE. Jika tidak memiliki keempatnya, bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu. Kemudian yang kedua ada jalur perpindahan tugas orang tua, itu ada 5%, itu melampirkan SK perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk jalur perpindahan tugas ini juga harus sesuai domisili untuk SMA atau sesuai zona, tapi boleh di luar zona untuk SMK, karena SMK nggak ada sistem zonasi ya. Dan yang ketiga ada jalur prestasi hasil perlombaan, itu ada 5%. Jangan lupa ya, ini hasil perlombaan. Nah, siswa memiliki penghargaan yang diperoleh pada kejuaraan berjenjang. Perlombaan di bidang akademik memiliki kuota 2% maupun akademik yang memiliki kuota 3% dari tingkat kabupaten atau kota sampai internasional. Pendaftaran sesuai zona domisili untuk SMA dan boleh di luar zona untuk SMK. Masih sama seperti yang afirmasi dan perpindahan tugas orang tua tadi ya. Prestasi perlombaan yang dimaksud di sini adalah pada akademik seperti yang bisa dilihat ada OSN, KSN, OLSN, OPSI, dan KSM, tapi yang non-akademik lebih banyak. Kemudian yang keempat,
Ada jalur zonasi. Jalur zonasi itu banyak ya, ada 50% kuotanya. Nah, jalur zonasi ini hanya mempertimbangkan jarak dari rumah ke sekolah saja. Jadi kalau yang terdekat dari sekolah lebih mudah untuk masuk ke sekolah tersebut, sama seperti tahun yang lalu. Jalur zonasi memiliki kuota 50% hanya pada SMA saja, karena pada SMK tidak ada. Jadi siswa harus memiliki KK atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum PPDB. Jika penerbitan KK-nya itu kurang dari 1 tahun, tidak bisa digunakan untuk mendaftar PPDB jalur zonasi. Kemudian untuk yang kelima, yang terakhir, itu ada jalur prestasi gabungan rata nilai UN 2019 dan rata nilai rapot. Nah, rata nilai rapot diambil dari nilai mapel UN, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Dari semester 1 sampai 5, yaitu kelas 7 semester 1 sama dengan kelas 9 semester 1 dengan bobot nilai 70%. Sedangkan rata nilai UN sekolah 2019 didapat dari hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id dengan bobot nilai 30%. Rata nilai UN sekolah 2019 ini merupakan nilai kakak kelas yang sudah lulus tahun kemarin. Pendaftaran kelima jalur ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian dilanjutkan dengan jalur zonasi, dan kemudian dilanjutkan dengan jalur gabungan rata nilai rapot dan rata nilai UN sekolah. Jadi bisa didaftarkan secara bertahap. Jika tidak diterima pada satu jalur, bisa mengikuti jalur yang lain secara bertahap. Oke, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini. Dadah!